Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nur Aina. Kali ini kita akan bahas tentang materi fitohormon. Perhatikan gambar di bawah ini. Sering kita lihat pada kehidupan di sekitar kita, pada saat kita menanam biji, maka tidak lama kemudian akan tumbuh kecambah. Kemudian menjadi tanaman lebih besar, dan pada akhirnya menjadi tanaman yang siap kita panen. Selain itu, kita juga sering melihat ada tanaman yang terdapat bunga, buah, dan semuanya itu dikarenakan adanya fitohormon. Apa sih fitohormon itu? Fitohormon adalah hormon pada tumbuhan yang terdiri dari dua golongan. Yang pertama, hormon pemicu, hormon yang memicu pertumbuhan. Golongan yang kedua adalah hormon penghambat pertumbuhan. Hormon pemicu terdiri dari oksin, giberelin, dan sitokinin. Sedangkan hormon penghambat adalah hormon asam absisat. Yang pertama kita bahas oksin ya. Pasti kalian sering dengar bahwa tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Nah, itulah fungsi dari hormon oksin. Jadi, hormon oksin yang merupakan salah satu hormon pemicu pertumbuhan tumbuhan yang mempunyai fungsi, yaitu pertumbuhan ke atas atau yang kita sebut dengan dominansi apikal. Kemudian ada pertumbuhan tunas, oksin yang terdapat di ujung akar dan ujung batang dan diurai oleh cahaya. Sekarang, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini pengaruh dari hormon oksin di mana ada tumbuhan yang terletak persis di bawah matahari, maka tumbuhnya itu lurus ke atas. Sedangkan tumbuhan yang berada tidak persis di bawah matahari, maka batangnya akan membengkok ke arah datangnya sinar matahari. Nah, ini pengaruh hormon oksin. Mengapa? Karena bagian batang yang terkena sinar matahari, maka oksinnya akan terurai dan sel-selnya berhenti tumbuh. Sedangkan bagian batang yang tidak terkena sinar matahari, maka oksinnya akan bekerja sehingga tumbuh. Nah, ini akan menyebabkan batang itu membengkok ke arah datangnya sinar matahari. Jelas ya? Sekarang, kalian pernah dengar apa itu etiolasi? Etiolasi adalah pertumbuhan cepat di tempat yang gelap. Kita sering lihat. Coba perhatikan, kalau ada tanaman yang disimpan di sinar matahari, maka tumbuhan akan tumbuh normal dan mempunyai daun berwarna hijau. Sedangkan yang tidak terkena sinar matahari, maka akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat tetapi daunnya menguding, yang kita sebut etiolasi. Yang biasa diistilahkan kutilang, kurus, tinggi, langsing. Kalau tumbuhan tidak bagus ya. Nah, dari peristiwa etiolasi, maka dapat kita simpulkan bahwa oksin itu bekerja di tempat yang gelap, berarti oksin cinta kegelapan. Hormon selanjutnya adalah giberelin. Giberelin itu identik dengan kecambah. Dan fungsi giberelin yaitu untuk perkecambahan. Kemudian untuk pembelahan sel dan proses awal perkecambahan adalah imbibisi, masuknya air ke dalam biji sehingga biji pecah dan memicu plumula atau daun lembaga pertama.
Selanjutnya adalah sitokinin. Sitokinin adalah hormon penghambat dominansi apikal oleh oksin. Jadi, sitokinin ini untuk dominansi lateral, pertumbuhan ke arah samping, dan untuk pembentukan akar cabang. Coba perhatikan bonsai. Bagaimana cara kita membuat bonsai? Nah, itu untuk tanaman bonsai kita harus potong ujung akar kenapa dipotong ujung akar? Karena disitulah letaknya oksin supaya tanaman tidak tumbuh ke atas dan kerdil. Kemudian kita tambahkan sitokinin supaya banyak cabang. Selanjutnya ada asam absisat. Kebayang nggak kalau tumbuhan itu tidak memiliki absisat? Maka tumbuhan itu tidak akan tinggi sekali. Jadi fungsi dari asam absisat adalah menghambat pertumbuhan. Kemudian dormansi biji menutup stomata untuk mengurangi penguapan dan menggugurkan daun di musim kemarau. Seperti pohon jati, dia menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, gas etilen. Ini berhubungan dengan pemasakan buah. Jadi, kita sudah tahu jika buah itu masak atau matang karena gas etilen. Dan selanjutnya ada asam tromalin. Tromalin karena adanya luka, jadi fungsi untuk menutup luka pada tubuh tumbuhan. Yang terakhir ada hormon kalin. Hormon kalin ini adalah hormon pembentuk organ terdiri dari 3 macam. Yang pertama, risokalin pembentukan akar. Yang kedua, pilokalin pembentukan daun. Yang ketiga adalah antokalin pembentukan bunga. Seperti itulah penjelasan fitohormon. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat belajar biologi, belajar dengan hati bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.